Ada kondisi di mana kamu untuk memutuskan sesuatu membutuhkan waktu yang lama banget. Bahkan untuk hal sesimpel makan siang apa dan di mana. Kamu merasa agak berlebihan nih memikirkannya. Dan itu jadi buat kamu nunda waktu makan siang yang tepat waktu. Bahkan ganggu aktivitas kamu yang lainnya di hari itu. Apalagi untuk rencana besar seperti mau memulai bisnis sendiri. Tentu akan banyak kondisi atau situasi yang muncul dan gak sesuai dengan harapan dan tujuan kita. Untuk itu kita biasanya akan membuat banyak rencana agar bisa menghadapi halangan atau gangguan tersebut. Kita bakal banyak memiliki ide dan rencana di kepala kita. Bahkan udah punya tuh gambaran keberhasilan dari ide-ide yang muncul di masa yang akan datang. Namun setelah itu kita jadi merasa nggak tahu nih mau mulai dari mana. Nah ini yang menyebabkan kita jadi belum melakukan apapun. Penyebabnya tadi itu bisa karena penundaan atau terlalu banyak ngumpulin informasi. Apaan tuh analisis paralisis? Mengutip dari Science Direct, sebuah riset yang berjudul Application of Paralysis Analysis Syndrome in Customer Decision Making, istilah analisis paralisis atau kelumpuhan analisis mengacu pada situasi yang terlalu menganalisis atau terlalu memikirkan atau mengutip referensi sehingga keputusan atau tindakan akhirnya tidak pernah diambil, sehingga melumpuhkan hasilnya. Sebuah keputusan memang mungkin dipikirkan secara detail, baik dari berbagai sudut pandang, menciptakan berbagai alternatif pilihan, dan menganalisa berbagai kemungkinan demi tercapainya solusi yang maksimal. Namun, jika berlebihan, justru keputusan tidak akan muncul, apalagi tindakan. Istilah kesehariannya mungkin teori doang, praktiknya kagak mulai-mulai. Tentu aja nih, aktivitas berpikir semacam itu akan memberikan dampak negatif dan mengganggu kesehatan psikis dan fisik kita. Bahkan bisa jadi nih, dalam situasi tertentu justru berakibat fatal. Dan pada akhirnya, secara keseluruhan, dampak negatif itu akan mengganggu kreativitas dan produktivitas kita. Dilansir dari artikel The Productivity Pro berjudul Too Many Ideas, How Overthinking Can Damage Personal Productivity, kebanyakan berpikir bisa merusak produktivitas pribadi, yaitu menghambat karir. Karena dunia modern yang serba cepat tidak bisa menunggu orang yang terlalu lama mengambil keputusan. Kesulitan tidur, hingga dapat menumpuk kekhawatiran dan stres yang dapat memicu siklus depresi. Oke, sekarang gimana solusinya? Mengutip dari laman Psychology Today, ada beberapa tips buat kamu keluar dari kondisi analisis paralisis ini. Yang pertama, kenali saat analisis paralisis ini bekerja. Pada dasarnya, hal ini menyuruh kamu melakukan sesuatu secara proporsional. Jangan berlebihan mencari informasi atau merencanakan sesuatu hanya untuk bahan analisis. Yang kedua, perhatikan seberapa penting masalahnya. Artinya, kamu mesti buat prioritas. Tanyakan kepada diri sendiri apakah ini masalah utama yang mesti diselesaikan dalam pekan ini. Dan batasi juga waktu untuk kamu menganalisa dan mencari informasi secara komprehensif. Yang ketiga, waspada terhadap sikap perfeksionis. Dalam hal ini, kamu harus mampu menerima kekurangan dan kelemahan kamu. Kamu harus sadar nggak ada yang sempurna di dunia ini dan melihat itu sebagai kesempatan buat belajar, berkembang, dan memperbaiki di masa yang akan datang. Jadi, kamu harus berani untuk memulai. Yang keempat, latihan, dan latihan. Latihan untuk buat keputusan secara cepat. Mulai dari hal kecil aja dulu. Misalnya, tiba-tiba pengen makan di luar. Lakukan. Ada teman ngajakin ngopi. Join aja. Keputusan-keputusan kecil seperti itu ditujukan untuk numbuhin rasa percaya diri kamu. Sehingga nanti, saat rasa percaya diri dan pengalaman itu tumbuh, kamu bisa lebih tenang untuk ngambil keputusan yang lebih besar di masa yang akan datang. Oke. Jadi itu tadi adalah beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari kondisi analisis paralisis. Terlalu banyak menganalisa atau berpikir tidak membantu kita membuat keputusan atau menemukan solusi. Sebaliknya, malah membuat kita terus-menerus memikirkan hal lainnya dalam masalah itu. Dan ini menyebabkan penundaan dan tidak adanya tindakan. Jadi, lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apapun. Percaya pada proses. Karena seiring waktu dan kesalahan-kesalahan yang udah kita lakuin, kita akan memperbaikinya di masa akan datang.